Tenang aja dulu, biar saya Iya. selesaikan. Oke ya, jadi siapakah yang disembah orang Kristen? Kristen menyembah Bapa sebagai Allah Sang Pencipta. Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias. Hal seperti ini terjadi juga di zaman Daud. Bahwa Nggak usah ke Nabi zaman Daud, Nathan, Pak. Jangan dilebarin. bentar dulu. Jangan dilebarin, nggak Iya, bertanya ke sana. Itu Pak bukan, Erben kalau bukan. Saya ya kan mau udah jawab. selesai udah. Jadi Bukan, orang bukan. Kristen Gimana sih? menyembah Bapa sebagai Allah, menyembah Yesus Iya. sebagai Mesias. Udah dijawab udah. Iya. Orang nggak ada yang nanya yang lain kok. Udah selesai. Jadi gimana? Kamu bertanya tapi kamu setir orang menjawab. Lo kamu yang jawab sendiri, aku udah dengar, udah selesai toh. Waduh, saya kan masih belum selesai. Ya udah nggak usah ngomongin Daud. Orang nggak nanya Daud kok. Karena penyembahan itu kan Udahlah artinya Mas itu Erben. memberikan takjub, hormat, pengagungan, Udah dijawab pengakuan. tadi. Udah nggak usah Oke, dilebarin. Saya dari tadi asik loh jadi sama gini Pak ya. Yakin. Enggak. Saya kasihan lihat Pak Yakin tadi, jadi saya Enggak. ingin bantu. Enggak kok orang Ya, orang saya asik-asik aja Kalau- sama Pak Yakin kok. Ben bilang sebagai penyelamat, sudah selesai penyelamatan. Ini coba direnungkan dulu. Kalau dia Mesias itu berarti sebagai Bapak ini penyelamat, nggak ngerti ya? Bapak nggak ngerti Mesias. dengar Bapak dulu. nggak usah jadi Kristen lah kalau Bapak nggak ngerti Mesias. Jangan Saya ngomelin udah orang Kristen begitu, artinya apa? Erben. Lo nggak boleh begitu lo. Pak Yakin ini teman kita Bukan. di sini. Kamu nggak boleh Bukan. begitu. Sebagai- Jangan saya sampai bilang, jangan sampai salah Bapak dipahami. ini Gini. Hmm. Kalau jangan sampai dibilang Bapak sebagai itu penyelamat, pura-pura jadi Kristen. Karena Begini, saya nyimak kok dari tadi, Bro. Saya nyimak. Begini. Tenang aja Bapak, tenang. Kalau kamu Kristen, ntar dulu. Kalau kamu Kristen, tenang aja, biar saya selesaikan. Nggak boleh kamu menuduh orang begitu pura-pura jadi Kristen. Nggak boleh begitu. Enggak, saya nggak yakin. Karena tadi jawabannya itu membingungkan dia. Lo nggak Kasihani bingung orang santai Kristen. aja kok. Bukan. santai aja. Kalau kamu Kristen, kasihani orang-orang yang mendengar di bawah sana, Bro. Kenapa pula? Masalahnya Itu. apa? Iya, tamu itu tadi penjelasannya kurang pas. Nanti kamu masuk ke komalnya Erben aja sering-sering biar kita diskusi di situ. Ya udah Saya nanti dia ke sana lah. Oke. Ya udah. Nanti dia ke sana lah. Jadi Oke. gini, Ada Kalau- lagi mau ditanya teman-teman Muslim? Udah nggak usah Kalau- Pak. begini. Kami ngobrol sama Pak Yakin. Kami nggak mau debat. Nggak mau. Coba Pak. Kalau Yesus sebagai Mesias di surga sebagai penyelamatnya, kalau penyelamat, entah Bapak ini ngerti nggak Mesias? kan dulu. Kalau Pak Eben mengartikan Enggak. Mesias yang lain, saya nggak tahu. Tapi kalau sebagai Ya, penyelamat Mesias itu sudah selesai. bukan. Mana selesai karya Yesus? Yesus masih datang nggak kali yang kedua? Ya, Masih datang nggak Yesus lagi ke dunia ini? masih datang. Ya Sebagai udah, apa? berarti belum selesai kan? Bukan sebagai penyelamat lagi, sebagai penghakiman. Apa? Iya Tuhan, Maksud- Mesias bukan itu tahu bukan artinya lagi. Mesias. Mesias Apa- tahu artinya Pak? Kalau saya bilang Bukan. Aku Pak tanya Eben sama kau ikan sekarang. penyelamat salah. Mesias itu artinya yang diurapi, menunjuk kepada 3 jabatan, raja, imam, dan nabi. Yesus sekarang di surga sebagai raja, Yesus juga di surga sekarang sebagai imam. Maka Yesus disebut pengantara antara manusia dengan Allah. Ya, betul. Ya sudah, jadi Betul. kalau kamu nggak ngerti Mesias, tanya, saya ajari. Tapi Makanya- Pak Yakin nggak setuju kalau Yesus di surga adalah Mesias. Iya dia salah, dia nggak ngerti Alkitab. Saya bukan Tapi bilang gitu, orang- Pak. Kalau di Orang di- Bapak di- aja nggak ngerti begini, Mesias, Bapak Dengar gimana dulu. sih? Kalau diartikan sebagai penyelamat, salah. Jadi Yesus di surga itu menjadi imam itu nggak berkaitan dengan keselamatan. Itu untuk apa itu imam? Ngerti nggak posisi imam dalam Alkitab? Justru lah yang lakukan itu, Pak Eben yang lakukan itu. Loh, makanya kalau Bapak pengetahuan Alkitabnya minim, nggak usah sosok debat-debat kayak gini. Belajar dulu Bapak ke sana. Lah. Itu hak orang lah Ben. Kenapa kamu yang ngomelin orang? belajar. Menghargai lah. Jangan Hargai lah Bukan, orang. saya menghargaimu. Tapi pikirkan orang-orang yang Tapi di ini bawah tanpa sana. umum. Jangan menghakimi Ya sesama udah, Kristen enggak, tanpa umum enggak, lah. kasihan. nggak boleh gitu. Jangan. Saya harus Janganlah. tegur.
Ya kalau mau Karena saya negur ya melalui kasihan tadi, telepon Bapak. aja, melalui DM gitu loh. Ini tempat umum loh. Enggak, saya nggak kenal Bapak ini, cuman Saya aku kasihan saya tadi. menjawab, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau Eben ini memperluas-luas dia. Bukan Nah, begitu. Kalau Bapak belajar apa? Saya sudah biasa menghadapi semua yang di ruangan ini. Saya sudah tahu saya arahnya lebih kemana. biasa, saya lebih biasa. Iyalah. Oh Jadi, ya udah, kalau udah lebih biasa, kenapa Bapak nggak bisa jelaskan Mesias? ya bisa bisa saya jelaskan kan bukan tentang Mesias yang Oke, ditanya. sekarang jelaskan dulu apa itu imam, apa itu raja, bagaimana kerajaan Yesus. Silakanlah jelaskan. Apa dulu? Imam. Iya imam. Ya itu udah jelas. Dia Iya sebagai apa itu imam? imam. Apa imam? Imam itu perantara. Iya perentaranya kayak gimana? Gini. Jadi ketika Yesus Host berisik host. Mana Mbak Napi? dia mau ketika Yesus datang di dunia ini lewat dialah, lewat Yesus lah. Sudah selesai. Ini suara apa sih nih? Imam yang di perjanjian lama sudah selesai. Yesus lagi itu imam yang maha besar. Imam di perjanjian lama sudah selesai. Dia sampai di surga dia imam. Lewat dialah kita memanjatkan doa, meminta. Lewat dia, perantara dia sebagai imam. Mesias itu diurapi, ya, pengurapan. Jadi ada lagi manusia yang diurapi. Yang diurapi itu hanya Yesus. Di perjanjian lama sudah selesai. Nabi-nabi sudah selesai diurapi. Dia sebagai raja itu sudah pasti. Yang dipertanyakan sama Bapak ini adalah yang disembah itu siapa? Dia bilang ada fisiknya. Alkitab tidak mencatat. Ketika Alkitab tidak mencatat, saya tidak berani menjelaskan. Itu konsekuensinya seperti itu. Saya katakan bahwa Alkitab tidak mencatat Yesus itu bentuknya seperti ada fisiknya. Ya kan, Pak? Ya Yesus di surga fisik yang bagaimana harus jelaskan juga. Makanya Eben dengar dulu, pahami dulu. Bapak itu fisiknya dia bilang di Alkitab tidak mencatat bahwa iya jelaskan Yesus memiliki fisik, tapi fisik yang mulia, bukan seperti kita yang masih memiliki darah dan daging yang fana. Tapi Yesus mulia, agung di sana, yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Ya, itu udah. Itu yang harus Bapak jelaskan tadinya. Udah. Tadi saya sudah jelaskan. Gini, soalnya tadi Bapak saya lihat kurang tegas menyampaikan. Makanya saya. Yang mana yang tidak tegas? Gitu. Ya tadi tentang penyembahan kepada Yesus itu. Kita nih, Eben. Kita ini tidak seperti Bapak itu sembah menyembah. Konteks menyembah yang bagaimana dulu? Coba jelaskan. Ya menyembah itu kan memberikan hormat, memberikan ketundukan, memberikan pengakuan. Caranya bagaimana? Loh, masa kamu nggak mengerti arti menghormati, memberikan pengakuan, memberikan ketundukan? Kita manusia tunduk penghormatan dengan yang tidak kelihatan itu bagaimana? Loh, saya tanya. Kamu sebagai, makanya kalau kamu seorang Kristen nggak mengerti itu, kamu mengerti nggak arti penyembahan? Iya. Mengabdikan hidup, menyerahkan hidup, mengakui dia sebagai pemilik penguasa hidup, itulah penyembahan. Bukan. Roh, karena Tuhan itu adalah roh, bentuknya dalam roh. Artinya kita menyembah Tuhan itu lewat hati dengan kehidupan kita ini. Lewat kehidupan. Ya apa bedanya dengan yang ku jelaskan tadi, penundukan, penyerahan, pengakuan. Aduh.
parah juga. Nunduknya gimana dulu? Itu kan bahasa abstrak. Nunduk itu Loh, bagaimana nunduk? Mengganggu masa gitu. kau nggak ngerti arti penundukan diri, penyerahan diri, membaktikan diri? Gimana sih Pak Bos? Pak Bos? Bahasa itu mesti jelas, Ben. Loh, jelas gimana lagi itu nggak jelas? Mengakui dia sebagai Mesias, menyerahkan hidup, Nah, ini kan menggantungkan hidup kepadanya. Gimana sih Pak Bos? jadi begini. Penyembahan kita kepada Sang Maha Kuasa itu yaitu dengan sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Kapan sikap itu? hidup yang benar itu apa? Kan sama juga dengan yang kujelaskan. Nah, kalau sama Apa ya nggak sama itu? Sikap hidup yang benar? Ya kamu yang protes. ya Aku nggak bahasa protes. menunduk itu kan sikap tubuh. Loh, Menunduk itu sikap iya tubuh. tuh. Menundukkan diri, mengabdikan. Ah, Tahu artinya menundukkan diri? itu kan sikap tubuh. Loh, makanya kalau bahasa hanya menundukkan diri, kau Ah, berarti harus tundukkan badan. ah, Menundukkan diri itu berbicara pengakuan, pengagungan, penyerahan, ketaatan, kepasrahan. Gimana sih dirimu, bro? iya Oke ya. begitu. Jadi penyembahan kepada Yesus yang di surga itu sebagai Mesias. Kau bilang tadi salah. Setelah Kalau kujelaskan salah Mesias kalau itu diartikan raja segala ini raja, dulu. sebagai imam, sebagai nabi, sekarang kau setuju. Kalau salah diartikan sebagai penyelamatan. Loh, Hmm, kerjaan salah. Mesias itu apa sih? Menyelamatkan. Apa penyelamatan sudah selesai? Ya Kan ampun. masih proses. Kan dia bilang sudah selesai. Loh. Loh, Ini bahaya nih. Udah selesai itu. penebusan yang sudah selesai. Si penyelamatan sudah selesai. Dia Berarti tidak akan kurang datang paham lagi ini. untuk menyelamatkan manusia. Sudah selesai. Aduh, kacau ini. Jadi nanti ketika Yesus datang di akhir zaman itu, waktu Penghakiman. manusia dibangkitkan masuk surga itu nggak bagian dari keselamatan itu. Sudah misi penyelamatan kan sudah selesai. Tuhan Oke, Yesus bilang sekarang sudah saya tanya, selesai. sebentar. Oke, Selamat yang dimaksud itu ketika manusia masuk kemana? masuk surga. Oke, sekarang Nah, ketika manusia mati masuk surga atau Firdaus? masuk surga. Loh, makanya belajar. Orang mati itu masuk Firdaus. Firdaus itu belum surga. Itu Nah, lah, tempat penantian, menantikan kebangkitan Kristus. itu salah. Itu salah. Loh, salah lagi. Gimana sih, bro? Kalau Penantian. manusia sudah masuk surga, ngapain lagi nanti dibangkitkan di akhir zaman? Hah? Kalau sudah masuk surga. Iya, dibangkitkan lah. Gak, belajar lagi Bapak, belajar lagi Bapak. Kalau Belajar penantian lagi. itu Iya, Firdaus itu konteks perjanjian. Firdaus enggak. Firdaus itu belum surga. Kita tidak Firdaus menanti-nanti. belum surga. Itu salah. Kita tidak menanti. Ya. Oke. Udah teman-teman muslim apalagi mau ditanya silakan. Iya. Gak ada bertanya kok, santai sama Pak Yakin. Anda aja yang membantah Pak Yakin, Erben. Kami dari ya. bahas Santai sampai kita masuk ini. surga sudah dibahas. Makanya kalau dipahami Pak, harus makin Itu mantap. salah. Ketika aku jelaskan tadi Bapak bilang salah, giliran ku jelaskan Bapak setuju. Kalau Jadi jangan penyelamatan, buru-buru. saya udah ulang. Kalau penyelamatan Loh. sudah selesai. Cobalah ulang-ulang, penyelamatan sudah selesai. Tuhan datang kedua kali untuk menghakimi. Saat ini bagi kita yang sudah selamat, mati itu tidak dalam penantian lagi. Tidak dalam penantian. Kalau dalam penantian ngapain Tuhan sudah naik ke surga? Penantian Firdaus itu di dalam itu. perjanjian lama. Jadi gini, Manusia nanti di dalam Bapak pelajari perjanjian lagi lama ya. itu dalam penantian. Pak Nanti Yakin, ketika Pak Yakin. mati Nanti, bangkit Jadi naik. menurut- Bapak pelajari lagi Menurut ya. Erben, Pak Yakin, sekarang nanti- Kristen ini belum ada di Nanti Bapak surga. pelajari. Jadi menurut Nah, itu Erben, Kristen masih sekarang penantian. belum ada yang masih Firdaus menanti-nanti. Yesus Ya. turun dulu, habis naik baru ke surga. Salah. Yesus kan sudah naik. Sudah naik di surga dia. Ya Jadi kita nanti bisa gini aja naik. Pak. Bapak ini nanti Oke. Bapak pelajari lagi apakah Firdaus itu sudah surga atau apakah Firdaus itu tempat penantian orang-orang saleh untuk Begini, dibangkitkan di hari zaman. saya kasih kesimpulan kalau penantian salah saat ini. Jadi Kalau apa di itu? dalam perjanjian lama iya. Waduh.
Lain gini, kami ini kelompok bukan hanya membaca Jadi Alkitab, nanti membahas manusia Alkitab sudah selesai masuk lah. surga. Bentar. Bapak mati masuk surga. Yesus datang lagi dibangkitkan Bapak untuk masuk surga. Gimana itu, Pak? Masa Bukan udah di itu, surga bukan dibangkitkan seperti lagi? itu. Jadi gimana? Bukan. Gimana? Yang datang di awan-awan itu siapa? Itu Yang datang kita dia. yang sudah menyertai Tuhan Yesus, yang kita yang sudah ada di surga. Yang datang, yang Berarti Bapak dibangkitkan baca itu dulu, baca dulu. Kayaknya Bapak salah baca itu. 1 Tesalonika. makanya Selanjutnya kami baca tidak itu, mau Bang. saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa setelah mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati itu dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena roh mereka itu di Firdaus. Dari situlah mereka dibawa ke surga. Jadi kalau orang mati sudah di surga, kemudian dibangkitkan lagi, keluar dari surga loh. Jadi surga sekarang masih kosong ya, Ben? Iya, di surga itu Yesus dan Bapa. Iya, ya. Belum ada manusia lain ya? Ya, itu Bapak butuh, pelajari lagi nanti, Pak. itu butuh sesi khusus saya. Kita bisa uji nanti. Gini lah, Iya, itu sudah diuji tuh. saya pahami. Saya kasih info ya. Kelompok kami adalah kelompok yang selesai membahas Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Iya, gereja Kemampuan Bapak kami apa, Pak? sampai di situ. Hah? Iya, gereja Bapak apa gerejanya? Ah, Boleh tahu gerejanya apa, Pak? Was, Baptis. Gereja Baptis. Baptis apa nih, Pak? Hah? Gereja Baptis mana? Baptis Selam. Bukan ya? Iya, Baptis Selam, Pak. Iya, itu Selam. Iya. Iya, gereja Baptis mana, Pak? Iya. Sebetulnya kalau Lai punya itu bisa menilai. Gitu. Ini dialog logat membahasakan ini dari mana? Itu bisa tahu. Iya, Gitu. Baptis mana, Bapak? Baptis mana? Baptis banyak itu. Iya, udah makanya saya tanya. Baptis Alkitabiah. Oh, nama gerejanya gereja Baptis, baptisnya Baptis Alkitabiah gitu. Iya. Oh, baru tahu aku ada gereja Baptis namanya Baptis Alkitabiah. Nanti Pak Eben sandingkan, saya kasih tahu ya. Kita sudah membahas selesai Kejadian sampai Wahyu. Iya. Jadi apapun yang ditanya memahami itu semua. Itu. Jadi nanti kalau gereja mau Baptis. bisa itu. Saya lebih menekankan kepada pemahaman. Nanti bisa saya jelaskan panjang tentang kesinambungan, kecocokan yang Eben sampaikan. Kami memahami penantian itu di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Yesus belum naik. Itu. Mereka ada di dalam penantian. Kalau kita setelah Yesus naik, ngapain lagi kita menanti-nanti? Nah, nanti tadi Pak Eben ada alasan lain gitu kan, dibangkitkan. Nah, kalau yang namanya dibangkitkan itu membahasakan manusia. Ya, kalau kita sudah yakin, makanya baca tuh, yakin pasti masuk surga. Bagaimana keyakinan itu? Nah, kalau saya besok mati seminggu, sebulan lagi, atau setahun lagi, asalkan saya jangan meninggalkan itu, kepercayaan itu, saya pasti, saya tidak mungkin jalan yang lain. Nah, bukan lagi saya menanti. Penantian itu memang yang dimaksud adalah suatu tempat, ya kan? Tempatnya bagaimana? Yang Alkitab catat yaitu di Abraham dan Lazarus, suatu tempat. Itu di suatu tempat.
entah apa, Seol, entah Firdaus kayak namanya, suatu tempat lah. Yang tidak, kalau dia masuk surga, tentulah dia tempat yang bukan tempat yang susah gitu ya kan nampak di situ. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, di dalam perjanjian lama yang menanti itu yaitu disebabkan oleh Yesus belum naik gitu. Ya, itu nanti ada sesinya lah kalau Pak Eben mau. Oke, kita enggak usah debat di situ. Mungkin ada Pak siapa tadi mau tanya? Ya udah, Silakan. next aja lah begitu ya. Ya. Ya, Oke, yang muslim bertanya aja biar kita jelaskan. udah sih udah cukup, udah tengah Pokoknya malam, kita udah selesai sama oke Pak udah Yakin ya. gitu, Erben. Oke, bagus. Jadi keselamatan yang pasti ada pada Yesus, Pak, yakin ya? Ya, Oke, harus udah. itu. Jadi Yesus di surga itu Pak Mesias kita. Lo kok Mesias lagi sih? Iya, memang Mesias kok. Udah yakin kok Bapak itu. Enggak lah. Loh, setuju Bapak Yesus Mesias kan? Enggak, di surga itu Yesus bukan Mesias lagi. Dia Mesias, Raja segala raja. Masa Yesus Dia Imam raja Agung kita. dia nabi juga. Iya. Masa dia Yesus di surga jadi Iya. nabi? Iya, itulah jabatan Mesias itu. Loh, gimana ini Pak Jabatan Yakin Yesus di kemesiasan. surga jadi nabi? Iya, bukan nabi. Itu kan hanya waktu dia di bumi. Gitu. Ya bukan nabi. Masa di sana dia nabi bagaimana sih? Nabi Iya. itu kan Oke ya. Jadi kemesiasan Yesus itu kemesiasan yang selama-lamanya. Kita lihat nanti di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14, Pak. Itu Mesias Lu pasti kita. enggak lu pasti banyak musuh, Ben. Kalau lu mengatakan Yesus di surga nabi, lu pasti banyak musuh. Dia Yakin Mesias. Mesias itu 3 jabatan itu. Iya nabi kan? Imam, Raja, dan Nabi. Iya. Kenabian Yesus itu kekal. Iya, masa Yesus di surga nabi, Pak Yakin gimana sih? Tahu artinya Nabi? Tahu artinya Nabi? Ya nabi itu masih menerima wahyu dari Tuhan ya. Iya, Waduh. Masih menerima perintah. Nabi Ya. itu tidak hanya menerima wahyu. Terus ngapain? Mengajar lagi di sana. Nabi, dengar dulu. Dengarin, saya jelas. Pak Yakin Yesus di surga masih nabi mengajar lagi gitu? Saya pemahaman nabinya, jelas. pemahaman nabinya beda mungkin. Nggak bisa jadi. Loh, Ya. kenabian Yesus itu, dia kan pembawa kebenaran, itu nabi. Ketika Yesus datang di akhir zaman, apakah dia tidak membawa kebenaran? Jadi Yesus di surga utusan. Apakah, loh, memang Yesus utusan. Oh ya Pak Yakin Dia Yesus di masih surga diutus masih lagi. utusan. Masih Dia utusan masih dia Pak diutus Yakin. lagi nanti dari surga. Oh Ke yang iya masih. kedua. Masih utusan Pak Yakin. Jadi kedatangan yang pertama untuk penebusan. Kedatangan yang kedua itu namanya program kerajaan. Dan saat itulah iblis nanti akan dibinasakan Yesus. Bersama manusia-manusia yang disesatkan oleh iblis. Ya udah nggak usah Neraka. tujuannya, yang jelas intinya Pak Yakin Itu, menurut jadi, Bro Erben ini Yesus di surga itu masih utusan Pak Yakin. jadi dia di sana sebagai Mesias. Yang kedatangan yang kedua dia akan diutus kembali. Ya udah dijawab nggak usah Udah. diulang-ulang. Jadi Yesus di Oke, surga masih serah. utusan udah. Jangan framing dong kalimat saya Yesus di surga masih utusan, enggak. Lah, tadi Yesus ngomong di begitu. surga. Makanya kalau kalian mendengar pakai telinga bukan pakai bibir. Lo tadi ngomong Yesus di Yesus surga utusan. itu sebagai manusia mulia Ah, dengan tubuh kemuliaan, dengan jabatan sebagai Mesias. Dia raja, dia imam, dia nabi. Iya, dia utusan Kenabian juga. Yesus itu dia akan datang di hari zaman pembawa kebenaran. Oh iya. Kebenaran itu dinyatakan dalam penghakimannya. Ya, jadi Yesus di surga, dia raja, dia nabi, dia utusan, gitu Pak Yakin di surga. Loh. Yesus itu. Jadi kalian memikirkan nabi itu hanya utusan. Terlalu sempit pemahaman kalian nabi. Ya saya Nabi ngomong itu ini penyambung bahasamu lidah saya Allah. pakai kok kamu marah sih Ben? Nabi itu pembawa kebenaran. Yesus dari zaman membawa kebenaran. Menyatakan Ya udah, kebenaran Yesus di Allah. surga, nabi membawa Jangan kebenaran. framing. Kau hanya Yesus. tahunya framing. Gak ada lagi ilmumu. Yesus di surga menurut Erben adalah nabi utusan membawa kebenaran. Oke ya, jadi Ya udah,
Pak yakin, Jadi dia bukan Tuhan. tetapkanlah bahwa Yesus di surga itu Pak Mesias kita. Kemesiasan Ya. Yesus masih akan dinyatakan sampai kedatangan yang kedua. Kemesiasan Yesus itu nanti berdasarkan 1 Korintus 15 itu selesai ketika iblis dan para malaikatnya serta manusia dibinasakan. Karena kedatangan Yesus yang pertama belum membinasakan, tapi mengalahkan. Kedatangan yang kedua baru nanti membinasakan iblis dan para ante-anteknya. Setelah itu baru Yesus menyerahkan kemuliaan, kekuasaan itu semuanya kepada Bapa, sehingga dikatakan dalam 1 Korintus 15 Allah menjadi semua di dalam semua. Setelah iblis dan para malaikat iblis serta mereka-mereka yang disesatkan iblis ini masuk neraka, Ya. selesailah semua sudah Pak. Jadi disitulah akhir dari semua kemesiasan ini. Jadi Yesus di surga bukan Ketika- Tuhan ya, Bren? Yesus di surga bukan Tuhan. Oke, saya jelaskan Pak. Mungkin gini Pak yakin, Tuhan itu dari kata Kyrios, artinya penguasa. Jadi kekiriosan daripada Yesus itulah kemesiasan itu. Cuma masalahnya teman-teman Dan disembah yang muslim mana, ini- Ben? bentar, Di bentar, surga. bentar. Yang di surga Saya itu yang masih disembah belum yang mana? selesai. Yesus atau Bapa yang Jadi, disembah? jadi Kyrios itu artinya penguasa. Penguasa Yesus itulah kemesiasannya. Jadi Yang siapa yang disembah di surga? Orang Kristen menyembah Adonai Elohim sebagai Bapa Sang Pencipta. Bukan menyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Mesias. Oh, jadi sembahan ada Yesus dua. Mesias. Iya, betul. Oh, sembahan ada dua, Pak Yakin. Iya, kita menyembah Bapa dan menyembah Yesus. Penyembahan ada dua, Pak Yakin, menurut Pak Irben. Iya, kita menyembah itu. Oke, oke. Oke. Jelas ya. Menurut Irben nih di surga itu penyembahan ada dua. Yesus Iya, kita disembah, Bapa menyembah disembah. Bapa di surga sebagai Allah Sang Pencipta dan menyembah Yesus sebagai Mesias kita. Oke. Mesias yang pasti sebagai penyelamat. Silakan dibaca 1 Korintus 15. Oke. Oh, Yesus di surga masih diutus lagi nanti di hari zaman untuk membinasakan. Saya nggak Oke. tahu apakah ada nanti Bapak ini mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Bapa itu sendiri, jadi repot Pak. Karena Yesus menjadi Bapa itu sendiri, ada pemahaman orang kayak gitu. Jadi dialah Bapa itu sendiri di surga. Nggak ada lagi Bapa. Samuel Siahaan kan Saya Bapak nggak tahu. only. Samuel Bapak only. Itu kan. Kalau Samuel Siahaan kan saya sudah berapa kali dialog sama dia di internal. Nanti Bapak bisa baca itu Pak, 1 Korintus 15. Beda-beda. Bapak Kok baca banyak di banget sini. sih Ben? Kok banyak banget Bapak only, Yesus Bukan. only. Kok banyak? Kenapa sih banyak banget? Jadi Ya, ribet nggak gitu. apa-apa. Bagi Yesus, ajaran palsu itu seperti ilalang dan gandum dibiarkan tumbuh. Tapi nanti di akhir zaman itu semua akan dipisahkan. Yang paling benar siapa? Saya berapologet ini untuk membantu orang supaya tidak tersesat. Oh. Yang paling Tapi benar kalau siapa orang Ben? itu bukan yang paling benar. Yang benar itu adalah ajaran Alkitab yang diberitakan dengan benar sebagaimana diwariskan oleh bapak-bapak gereja, para rasulnya sampai hari ini. Nggak, Itu maksud yang saya yang paling benar itu Bapak only, Yesus only. Enggak lah. Enggak ada yang benar Nggak ada yang benar. benar. Yang benar itu adalah Sembahan Bapa, dua. Firman, dan Roh Kudus. Yang Ya. benar itu sembahannya dua. Menurut lu? Jadi gini ya, Ah. ketika Raja Daud dia sebagai raja, waktu itu ada seorang nabi namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan itu menyembah Daud sebagai rajanya, tetapi Jadi dia ngomongin juga di surga menyembah ini, Ben. Adonai Elohim. Kenapa lu turun ke Sebagai bumi? Allah. Aduh. Tuh, ini Artinya, sekarang di surga ini. Penyembahan kepada seorang raja itu layak dilakukan dalam hukum kerajaan. Tetapi yang salah adalah kalau menyembah raja sehingga dan menggantikan atau menghilangkan Allahnya. Ya udah cukup. Pak Yakin di surga itu dua disembah. Yesus disembah, Bapak disembah. Pak Yakin silakan, ini udah mau jam 12 malam nih. Sebentar lagi udahan. Siapa yang bilang aku tersesat? Nggak ada yang bilang tersesat, bro. Ah, santai aja. Silakan, siapa yang bisa bantai itu? Kita menyembah Yesus, menyembah Bapa. Orang jelasku dikatakan Ya Yesus udah adalah silakan Tuhan Anda dan menyembah Bapa. dua. Orang nggak ada yang nyalahin Oke, lu kok. jadi kita tidak menyembah manusia yang ada di kuburan, Bapak yakin? Kita Silakan, menyembah Nak. Yesus yang sudah di surga. Kita menyembah Allah yang hidup yang pernah Iya, berkata, Erben menyatakan ini diri. Pak Yakin. Bukan Pak, menyembah dengerin dulu, Allah Ben. yang nggak pernah menunjukkan, menyatakan dirinya, Pak.
Erben Karena ada ini Allah, nggak eh pernah ngomong sama Nabi udah Nuh. Ben, udah Ben. Nah itu, Menurut oke Pak ya. Yakin, Erben menyembah kepada manusia yang bekas dikubur. 3 hari 3 malam manusia ini dikubur, bangkit naik ke surga masih disembah oleh Erben dan menyembah juga bapaknya. Jadi ada sembahannya dua. Itu Pak Yakin. Pasti loh itu. Ya, sembah menyembah itu bukan dalam konteks fisik gitu. Kami menyembah itu Dalam lewat roh. tingkah Ya. laku dan perbuatan. Bukti menyembah itu seperti itu, Pak. Bukan dalam bentuk fisik gitu. Oke, kita baca ini Pak. Pak Yakin ya, Filipi pasal 2 Pak. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Kyrios bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi penyembahan kepada Yesus itu untuk kemuliaan kepada Allah Bapa. Pengakuan. Iya, untuk kemuliaan Allah Bapa. Makanya penyembahan kepada Yesus bukan menjadikan Yesus sebagai Bapa. Filipi pasal 2. Yes, itu tadi. Ketika saya sudah bahas dengan Pak itu. Pak siapa? Pak Tahta kah? Filipi pasal 2 ayat 11. Ayat 9 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Ya, ditinggikan. Caranya bagaimana Bapa meninggikan Yesus? Diangkat ke surga, diberikan kuasa di bumi di surga, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2:9. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi seluruh penyembahan kepada Yesus itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 23 dikatakan gini. Barang siapa menghormati aku, ia menghormati Bapa. Barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati aku. Barang siapa tidak menghormati aku, ia tidak menghormati dia yang mengutus aku. Betul. Menghormati di situ dari kata Yunaninya timao. Timao itu bisa diartikan di sana ada penghormatan, pengagungan, penyembahan, pujian, menghargai setinggi-tingginya. Itu artinya di situ. Jadi penghormatan kepada Yesus adalah penghormatan kepada Bapa itu. Karena seluruh otoritas Yesus adalah otoritas yang Bapa limpahkan kepadanya. Matius 28:18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kepenguasaan kemesiasan Yesus adalah kepenguasaan yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Iya. Jadi ajaran Kristen itu jelas bro, jelas. Gak ada keraguan. Tergantung Pak Henry lah. Jadi Kalau kan saya sih sini ya, saya mendengarkan saja ya. Pak Yakin ini tadinya agak sedikit tidak terima ya, tapi karena ini room public ya terpaksa legowo, tapi dia tidak terima. Saya yakin Pak Yakin gantian dong. Dia udah terima. Gantian Jangan bilang nggak diterima. Makanya awalnya gantian. tadi dibilang nggak diterima Yesus Mesias kan. Tapi Gantian ketika kami bicarakan Mesias, artinya Raja, Imam dan Nabi, ku jelaskan, Bapak terima kok. Iya, dengerin dulu saya bicara dong. Ya kan udah diterima. Iya. Saya yakin ini Pak Yakin nggak menerima kalau di surga itu ada sembahan dua. Pak Yakin terima nggak kalau di surga menyembah dua? Saya yakin tidak. Pak Yakin aja nggak mau jawab. Jujur Pak. Pak Yakin menerima nggak kalau di surga ada sembahan dua? Tuhan itu kan Esa. Tuh kan, gue bilang juga apa lo? Nggak mungkin sembahan dua di surga. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus di surga itu menjadi Allah Bapa, berarti Bapak bidat. Waduh. Itu aja Pak. Iya. Waduh. Itu Pak, itu risikonya. Kalau Bapak mengatakan Yesus naik ke surga menjadi Allah Bapa, risikonya, konsekuensinya Bapak itu ajaran menyimpang dari gereja yang sesungguhnya. Saya harus tegas sampaikan itu. Ya Bapak bisa sakit hati dengan pernyataan itu. Enggak, saya sih tidak sakit hati. Iya. Jadi kita lihat konteks Filipi. Bagaimana Anda mau mengatakan Pak Yakin sakit hati, orang dia ketawa kok? Saya akan berikan satu ayat sama Bapak. 1 Korintus 15 ini Pak. Matius? Ini. 1 Korintus 15.
Ini ayat yang sangat luar biasa, Pak. Jadi kalau dikatakan Yesus menjadi Bapa, ayat ini nggak bisa dipahami. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 28 itu, Pak. Coba lihat di sini. Panjang banget tuh, 21 sampai 28. Sebab sama Iya. seperti maut datang karena satu orang manusia, kan gitu ya. Demikian Iya. juga kebangkitan orang mati, gitu ya. Iya. Apa yang mau dicapai Saya di sana? langsung masuk. Perhatikan ya, Pak ya, ayat mulai ini. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ia di sini menunjuk Yesus. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ia di sini Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Lu jangan Tidak robah-robah termasuk Bible di ah. dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu Ben, lu telah jangan ditambah-tambah lah. Lu di bawah robah-robah. Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, perhatikan Pak, iya. Lu robah, Ia Ben, di lu sini robah-robah. Yesus sebagai anak akan menaklukkan dirinya Jangan di bawah dipercaya, Pak, dia yang robah-robah, Pak. telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Jangan dipercaya, Pak Supaya Yakin. Allah Dia nambah-nambahin menjadi sendiri. semua di dalam semua. Pak Yakin jangan dipercaya, Silakan. ditambah-tambahin. Dia tambah-tambahin sendiri, dia robah-robah. Terserahlah Pak. Bapak Orang gue percaya ikuti sama tadi. Erben, Saya punya atau Bible loh. percaya atau percaya Bapak ini. Saya udah Saya, baca kok. saya nggak minta dipercaya. Kalau Bapak butuh bahasa Yunani, kita bahas bahasa Yunani. Kita pakai Rum Islam ini untuk memberitakan Injil sama mereka. Itu ya Pak ya. Mereka Pak bertobat Yakin nih, semua. ini saya melebar kemana-mana. Ini kembali, ini mau tengah malam. Ya Pak Iya, Pak. Yakin ya. Erben itu sekarang ini masih 2 sembahannya di surga. Saya yakin sampai detik ini Pak Yakin tidak yakin kalau sembahan ada 2 di surga. Ini topiknya, jangan kemana-mana. Aduh. Udah tahu nih yang mana yang bidat nih. Oke ya. Oke, udah tengah malam selesai. Oke ya. Ya oke ya. Oke. Mungkin Pak Hos, makasih nih. Hmm. Udah. Pak Yakin dari Sulawesi ya Pak Yakin? Hah? Saya Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan. Balikpapan ya Pak? Bukan, saya belum. Ya udah Mas Andi, ini sudah Iya. hampir tengah malam juga. Hostnya ini mungkin perlu istirahat, kita juga harus Betul. menghormati hostnya. Betul. Oke. Kita Jadi, tutup sambil minta saya- izin sama hostnya aja. Oke. Terima kasih kawan-kawan ya. Oke ya Jadi Pak Eben, makasih ya. percaya. Oke. Ikutlah yang sudah di surga, jangan yang masih di kuburan. Terima kasih. Salam Oke, jumpa. baik. Terima kasih juga Terima Erben. kasih Erben. Sebentar Pak Jul, ada di Dan- framing terakhir. Jangan menyembah. Oh ada di framing-an ya Iya, coba. di framing-an. Hostnya ya. Ya, jangan menyembah manusia yang pernah dikubur 3 hari 3 malam. Pak Yakin ya, jangan menyembah kepada manusia yang pernah dikubur. Oke Pak Yakin, sembahlah yang satu itu. Oke? Iya, selamat malam. Selamat Makasih. malam semua. Makasih. Makasih host, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hostnya kami mohon pamit ya, minta undur diri karena ini sudah tengah malam. Ya Pak Jul. Ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.